Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kita kembali lagi di kelas praktikum pemrograman komputer di pertemuan ke-6 ini berarti ya. Oke, saya harap rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kuliah ini dengan maksimal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit lebih lanjut, lebih detail mengenai tipe-tipe data yang sudah kita sebutkan ataupun kita pelajari sebelumnya. Nah, tetapi pada pertemuan kali ini, kita akan spesifik membahas tipe data set atau himpunan. Oke, kita masuk saja ke modul praktikumnya, yang nanti rekan-rekan bisa download di Elok ya, sudah saya upload. Nah, kita akan membahas lebih detail mengenai tipe dataset. Kita masuk dulu ke penyajian materinya. Nah, di materi ini sebenarnya yang ditekankan adalah sifat-sifat dari set. Oke, di sini poin yang pertama adalah set itu memiliki nilai anggota yang sifatnya itu unik, tidak memiliki duplikat. Artinya dalam suatu set, apabila ada objek yang sama, maka dia harus dieliminasi atau tidak ditampilkan dan tidak disimpan ya tentunya. Kemudian yang kedua, nilai anggotanya sudah dimasukkan lagi, nilai anggota ataupun elemennya sudah dimasukkan, itu tidak bisa diubah lagi. Nah, artinya kita tidak bisa mengedit elemen dari set secara langsung, tetapi kita harus menggunakan metode-metode tertentu untuk mengubah sebuah set. Nah, kemudian dia sifatnya unordered. Oke, kemudian dia tidak bisa diakses menggunakan indeks. Nah, rekan-rekan kalau masih ingat, indexing itu adalah kita memanggil sebuah elemen di dalam sebuah sequence. Contohnya kita pengen mengambil elemen pertama dari list, elemen kedua dari list, atau elemen terakhir dari list. Nah, itu kita bisa menggunakan indexing. Atau kita dalam sebuah kata, misalkan sebuah kalimat, kita pengen mengambil karakter-karakter tertentu dari sebuah string tadi. Nah, ini tidak bisa kita lakukan apabila kita berurusan dengan set, rekan-rekan. Karena dia tidak bisa di-indexing, dan karena sifatnya itu unordered. Artinya dia tidak memiliki urutan sesuai yang diinginkan oleh si user. Nanti kita akan coba buktikan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke praktiknya langsung, supaya rekan-rekan lebih paham. Nah, yang pertama kita akan memasuki bagian pertama, yaitu kita membuat set. Nah, di sini saya punya dua cara yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah set. Nah, yang pertama, ini ada himpunan siswa 1. Coba kita bikin menggunakan kurung kurawal, kemudian kita masukkan elemen-elemen dari set kita. Oke, ditutup dengan kurung kurawal juga. Nah, itu cara yang pertama ya. Nah, sekarang cara yang kedua, kita bisa menggunakan komando ataupun perintah set di sini. Jadi nama setnya apa, kemudian set dalam kurung. Oke, kemudian dalam kurung itu kita isi dengan list dari elemen yang ingin kita bikin sebagai set. Nah, jadi intinya dia mengubah list menjadi sebuah set. Nah, itu menggunakan command set ini. Di sini kita coba bandingkan. Yang pertama saya print himpunan siswa 1 dan tipenya, kemudian himpunan siswa 2 dan tipenya apa. Nah, ini kalau kita run akan menghasilkan seperti ini. Yang pertama ada set dari nama-nama ini set ya, kalau menggunakan kurung kurawal, kemudian tipenya adalah set. Oke, kemudian yang kedua, himpunan siswa 2, dia sama-sama berupa set, kemudian kalau kita print tipenya, memang juga set. Nah, jadi ada dua cara yang kita bisa gunakan untuk membuat sebuah set. Yang pertama, kita langsung secara eksplisit menggunakan kurung kurawal, atau kita juga bisa membuat list dulu, seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi set dengan fungsi set. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, kita akan membuktikan sifat-sifat yang tadi kita pelajari mengenai set. Nah, kita akan masuk ke sifat yang pertama, yaitu sifatnya yang unordered. Oke. Nah, di sini kita punya list siswa seperti ini list ya. Kemudian kita punya himpunan siswa seperti ini. Bedanya adalah kurungnya.
Kalau list kita menggunakan kurung kotak, kalau set kita menggunakan kurung kurawal. Nah, di sini kita coba print list dan himpunannya. Kemudian kita coba melakukan indexing rekan-rekan. Di sini kita pengen mengambil elemen pertama dari list dan himpunan. Oke. Nah, ini kita coba run ya. Nah, kalau kita run akan menghasilkan output seperti ini. Nah, jadi kalau kita print list siswa, akan muncul list siswa. Kalau kita print himpunan siswa, ya munculnya himpunan. Nah, kemudian untuk list siswa dalam kurung kotak 0, artinya kita mengambil elemen pertama dari list. Nah, elemen pertama dari list ini adalah Huda. Nah, makanya dia ditulis Huda di bawah sini. Nah, tetapi kalau kita mengambil elemen pertama dari sebuah set, akan muncul pesan error seperti ini. Nah, type error, set object is not subscriptable. Artinya, set itu kita tidak bisa melakukan indexing, atau kita menunjuk elemen tertentu menggunakan sebuah angka di sini atau indeks ya. Karena set itu tidak memiliki order. Kita tidak bisa tahu yang nomornya 0 itu mana, yang elemen pertama mana, elemen kedua mana, itu kita tidak bisa mengetahuinya. Nah, kemudian ada satu sifat lagi dari unorder ini. Kalau kita perhatikan di list, kita akan nulisnya Huda, Lendis, Wahid, dan Basit. Itu sesuai dengan inputan yang kita inginkan. Nah, kalau kita print akan muncul hal yang sama. Urutannya sama ya, Huda, Lendis, Wahid, dan Basit. Nah, tetapi kalau himpunan, kita nulisnya kan Bagas, Budi, Reza, dan Zaki di sini. Nah, ternyata kalau kita print, hasilnya akan seperti ini. Bagas, Budi, Zaki, Reza. Nah, jadi yang awalnya Rezanya itu di elemen ketiga dan Zakinya terakhir, sekarang malah ditukar. Sekarang malah Zakinya dulu, baru Rezanya. Nah, artinya si Python itu melakukan ordering sendiri, rekan-rekan. Kita tidak menentukan order dari set ini seperti apa, tetapi si Python-nya lah yang melakukan order. Jadi itu tidak pasti ya. Berbeda dengan list, yang urutannya sesuai dengan kehendak kita. Oke, itu sifat yang pertama, unorder. Kemudian kita punya sifat yang kedua, yaitu sifat unique value. Jadi set ini dia hanya boleh menyimpan elemen yang unik, tidak boleh ada duplikat. Nah, kita coba buktikan. Di sini kita punya list kata dan set kata. Isinya sama. Kata-kata yang menyusun kalimat, pagi ini adalah pagi yang sangat cerah. Nah, kita coba menggunakan list dan set, kemudian kita print di sini. Nah, ini kalau kita print, hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau di list, itu dia akan di print apa adanya sesuai dengan elemen yang ada di dalam list tersebut. Contohnya, dia ngeprintnya persis ya, pagi ini adalah pagi yang sangat cerah. Nah, di lain sisi, kalau kita menggunakan set, maka elemen yang bersifat duplikat atau elemen yang sama, itu tidak akan muncul dua kali. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kata pagi itu muncul dua kali. Nah, kemudian kalau kita print setnya, maka yang akan muncul adalah yang cerah ini adalah pagi sangat. Oke. Di sini kata paginya hanya muncul satu kali, rekan-rekan. Sedangkan kalau di list, itu dia muncul dua kali. Karena di list, dia boleh ada duplicate value, tetapi kalau di set, dia hanya boleh unique value. Jadi kalau paginya dua, ya berarti dia ditulis satu saja. Oke. Kemudian ini juga membuktikan bahwa ordernya itu tidak beraturan. Nah, ini yang pertama, yang cerah, ini adalah pagi sangat. Nah, ini urutannya amburadul ya. Padahal yang kita susun adalah kalimat yang proper. Kemudian kalau kita print, dia akan menjadi kalimat yang agak acak-acakan seperti itu. Nah, itu ya sifat yang kedua, yang unique value. Kemudian sifat yang ketiga, dia tidak bisa digantikan atau diedit setelah ditetapkan. Nah, yang dimaksud sebagai digantikan atau mengedit elemennya itu mengedit secara langsung, rekan-rekan. Nah, contohnya misalkan saya pengen mengganti kata Budi di sini dengan Joni misalkan. Nah, kalau kita menggunakan list itu kan bisa ya. Kita tinggal ambil elemen kedua dari himpunan siswa, kemudian kita masukkan value yang baru, yaitu Joni. Nah, tetapi kalau di set kita bisa
kita tidak bisa melakukannya, tetapi kita bisa melakukan hal yang lain. Nah, kita bisa melakukan sedikit otak-atik atau manipulasi dari sebuah set ini menggunakan beberapa fungsi. Nah, yang pertama kita bisa melakukan penambahan elemen menggunakan dua metode. Oke. Yang pertama kita menggunakan metode add. Oke, yang kedua kita bisa menggunakan update. Itu untuk menambahkan elemen. Nah, kita coba lihat dulu yang add. Oke, di sini saya punya himpunan siswa, namanya adalah Bagas Budi Reza dan Zaki. Nah, di sini kita pengen menambahkan siswa baru, namanya contohnya Miko. Miko, kita coba tambahkan ke himpunan tadi. Nah, caranya adalah sintaksnya adalah set, nama setnya, kemudian .add dalam kurung nama elemen yang ingin kita masukkan. Nah, di sini kita tulis Miko, kita coba print ya. Nah, maka akan muncul kata Miko di dalam set yang baru. Nah, misalkan nih, saya pengen menambahkan dua nama orang. Misalkan kita beri nama satunya Joni gitu. Saya pengen menambahkan Miko dan Joni misalkan. Nah, ini kalau kita run akan muncul type error. Errornya apa? Type error add takes exactly one argument. Artinya si add ini dia hanya boleh ada satu argumen. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah add ini hanya boleh kita gunakan untuk menambahkan satu elemen saja. Oke, kalau dua elemen dia akan muncul pesan error. Nah, gimana caranya kalau kita pengen menambahkan satu atau lebih elemen? Kita bisa menambahkan menggunakan fungsi update, rekan-rekan. Nah, di sini kita menggunakan set yang sama, nama siswa, kemudian kita pengen menambahkan dua nama orang, yaitu Lisa dan Mona ya. Nah, di sini kita tambahkan menggunakan fungsi update. Jadi nama set.update dalam kurung, nah ini bedanya. Di sini kita menggunakan kurung kurawal. Oke. Update dalam kurung, terus kurung kurawal, kemudian nama ataupun komponen-komponen elemen yang ingin kita tambahkan. Oke, di sini ada Lisa dan Mona. Kemudian kita tambahkan coba ya, kita print. Nah, maka akan muncul nama Mona dan Lisa di dalam set yang sudah kita update tadi. Nah, apakah si update ini juga bisa digunakan untuk menambahkan satu elemen saja? Kita coba ya, kita tambahkan Lisa saja di sini. Kalau kita run, nah, tetap akan berhasil. Nah, jadi update itu kita bisa menggunakannya untuk menambahkan satu atau lebih elemen. Sedangkan kalau add hanya untuk menambahkan satu elemen. Seperti itu. Oke, kita kembali ke bawah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang cara menambahkan elemen. Nah, sekarang kita juga bisa melakukan manipulasi dengan cara menghilangkan elemennya yang ada di dalam set. Nah, nanti akan ada 4 metode atau 4 fungsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada remove, discard, pop, dan clear. Oke. Kita coba bahas satu per satu. Nah, yang pertama kita menggunakan remove. Jadi remove ini kita gunakan untuk menghilangkan suatu elemen yang kita spesifikasikan. Contohnya, di sini kita pengen nge-remove nama Budi. Oke. Jadi kita menspesifikasikan manakah elemen yang akan kita remove. Oke, kalau kita remove, nah maka si Budinya akan hilang dari set kita. Oke. Nah, misalkan nih, kalau kita pengen menghapus dua, apakah kita bisa menggunakan remove juga? Misalkan Bagas, gitu. Kita hapus Budi dan Bagas. Nah, kalau kita run, maka akan menghasilkan error juga. Nah, di sini errornya adalah type error remove takes exactly one argument. Nah, artinya remove ini hanya bisa kita gunakan untuk menghapus satu elemen saja. Jadi dia sifatnya seperti add ya. Dia hanya bisa menghapus satu elemen dari set saja, satu saja. Nah, kemudian misalkan nih, kita menghapus nama ataupun elemen yang tidak ada di dalam list. Contohnya,
kita pengen menghapus Joni. Nah, padahal kan Joni tidak ada di dalam set siswa ya. Nah, kalau kita run, akan menghasilkan key error Joni. Artinya adalah Joni tidak ada di dalam set yang tadi kita bikin. Nah, jadi itu ya sifat dari remove. Yang pertama, dia hanya bisa satu argumen, hanya bisa satu yang dihapus. Kemudian kalau kita menghapus elemen yang tidak ada di dalam set, maka dia akan memunculkan pesan error. Nah, hal ini agak sedikit berbeda dengan discard. Nah, kalau discard dia fungsinya sama ya. Dia untuk menghapus elemen yang sudah kita spesifikasikan. Tetapi apabila kita menghapus sebuah elemen yang tidak ada di dalam sebuah set, maka dia tidak akan memunculkan pesan error. Oke. Contohnya kalau kita menghapus kata Joni dari set ini, nanti tidak akan muncul pesan error. Nah, listnya akan tetap utuh. Karena si Joni kan memang tidak ada di dalam set ini ya. Nah, kalau kita menghapus Budi misalkan, nah maka dia akan menghapus si Budi. Nah, jadi itu bedanya dengan remove. Kalau remove, dia akan memunculkan error apabila yang ingin kita hapus itu tidak ada di dalam set. Tetapi kalau discard, dia tidak akan memunculkan pesan error. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi pop. Nah, pop ini fungsinya adalah untuk menghapus elemen paling kiri dari himpunan yang ingin kita edit ya. Berarti dia menghapus elemen pertama. Nah, di sini sintaksnya adalah nama set, kemudian dot pop, tanpa argumen, tanpa isian di sini. Nah, ini kalau kita coba, kita print dulu ya, himpunan siswanya seperti apa, kemudian kita pop, dan kita print lagi. Nah, ini kalau kita print, hasilnya akan seperti ini. Setnya adalah Bagas Budi, Zaki Reza. Nah, kalau kita pop, maka elemen pertamanya, atau elemen paling kiri, itu akan dihapuskan. Nah, berarti kalau yang di sini yang dihapus adalah si Bagas. Nah, terakhir, kita bisa menggunakan fungsi clear untuk menghapuskan elemen, tetapi di sini agak ekstrim rekan-rekan. Nah, si clear ini fungsinya untuk menyapu habis atau menghabiskan elemen-elemen di dalam set yang ingin kita edit. Nah, jadi sintaksnya set.clear dalam kurung tanpa argumen. Nah, ini kalau kita run akan menghasilkan set kosong seperti ini. Nah, jadi dia fungsinya untuk menghapuskan seluruh elemen dari list yang kita ubah-ubah tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke modul lagi, kita tengok materinya apa. Nah, di sini nanti rekan-rekan bisa melihat detailnya seperti apa, tapi intinya sama ya, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke operasi pada set. Nah, rekan-rekan mungkin ketika SD, SMP atau SMA pernah melihat diagram Venn. Nah, diagram Venn ini bentuknya yang lingkaran itu ya. Ada dua lingkaran misalkan, nanti mereka beririsan atau mereka saling terpisah atau hubungannya seperti apa, itu digambarkan melalui diagram Venn. Nah, diagram Venn itu kan digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua himpunan ya, atau dua set. Nah, di sini kita akan coba lihat operasi apa sajakah yang disediakan oleh Python untuk mengoperasikan sebuah set dalam diagram Venn. Nah, nanti ada 4 fungsi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada union, gabungan, kemudian intersection, difference, dan symmetric difference atau komplement. Nah, kita langsung masuk saja ke bentuk tampilannya saja ya, supaya rekan-rekan lebih terbayang. Nah, kalau operasi union atau gabungan, dia intinya adalah menggabungkan elemen-elemen dalam dua himpunan. Jadi seperti ini. Jadi himpunan pertama, bundar gitu. Kemudian himpunan kedua, mereka bersatu. Contohnya seperti ini ya, mereka bersatu saling beririsan. Nah, yang dinamakan dengan union adalah seluruh area di dalam lingkaran tersebut. Baik lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Jadi dia ditambahkan seperti itu ya. Himpunan pertama, kemudian digabungkan dengan himpunan yang kedua. Itu adalah union. Nah, kemudian ada intersection.
Nah, intersection ini kalau di bahasa Indonesia berarti potongan ya. Nah, memang kalau dalam secara grafik dia adalah potongan. Potongan antara dua himpunan yang saling berdempetan. Nah, ini rekan-rekan kalau belum pernah melihat, misalkan kita punya himpunan di sebelah kiri, lingkaran yang kiri, dan himpunan kedua di yang sebelah kanan. Nah, kalau kedua himpunan ini saling berdempetan seperti ini, saling bertabrakan, artinya dalam kedua set tersebut ada elemen yang nilainya sama. Oke. Jadi di set pertama dan set kedua ada nilai-nilai yang angkanya itu sama. Nanti kita akan coba lihat seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada difference. Nah, jadi kalau dalam bentuk grafik seperti ini, difference ini dia dikatakan sebagai elemen yang ada di suatu himpunan, tetapi tidak ada di himpunan yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau yang diarsir adalah yang A, yang sebelah kiri ini, artinya dia adalah elemen yang ada di set A, tetapi tidak ada di set B. Oke, jadi yang ada di A dan tidak ada di B. Nah, kalau yang diarsir adalah yang B, yang di sebelah kanan, berarti dia adalah elemen yang ada di dalam set B, tetapi tidak ada di dalam set A. Oke, ada di B dan tidak ada di A. Itu adalah difference. Kemudian yang terakhir, ini adalah komplement atau symmetric difference. Nah, yang diarsir adalah yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang intersection-nya tidak diarsir. Nah, artinya dia adalah elemen-elemen yang antara kedua set tersebut tidak saling sama. Oke, jadi gampangannya adalah difference yang ada di A ditambah difference yang ada di B. Maka akan menghasilkan symmetric difference. Oke, nah, kita akan masuk ke contohnya langsung saja supaya lebih paham. Nah, kita masuk ke Jupiter lagi. Nah, kita coba melakukan operasi union. Oke, di sini kita punya dua set. Yang pertama saya punya set angka ganjil, 5 angka ganjil pertama. 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kemudian angka prima, kemudian set yang kedua adalah angka prima. 5 angka prima yang pertama. 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, untuk operasi union, berarti kita menggabungkan ya, antara ganjil dengan prima. Kita gabungkan saja mereka. Nah, kita bisa menggunakan dua cara rekan-rekan. Yang pertama seperti ini, angka ganjil set pertama, kemudian garis ini. Ini kalau rekan-rekan di keyboard itu di bawahnya backspace ya. Di bawahnya backspace, kemudian angka prima atau set yang kedua. Jadi set pertama digabung dengan set kedua. Atau kalau dalam bentuk kata-kata, set pertama dot union dalam kurung set kedua. Nah, artinya kita menggabungkan set pertama dengan set kedua. Nah, ini kalau kita print akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi elemennya adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, jadi kita menggabungkan angka ganjil dengan angka prima. Nah, elemen-elemen yang duplikat seperti 3, 5, dan 7 itu tidak di print lagi ya, karena kita berurusan dengan set. Itu union, intinya kita menggabungkan. Kemudian intersection. Nah, intersection ini adalah irisan. Artinya ada di set pertama dan ada di set kedua. Oke, di sini sintaksnya adalah set pertama dan set kedua, atau set pertama dot intersection dalam kurung set kedua. Nanti kalau kita print akan muncul angka 3, 5, dan 7. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat, angka 3, 5, dan 7 itu sama-sama ada di set pertama dan di set kedua. Di sini ada 3, 5, 7, di sini ada 3, 5, 7. Artinya dia saling, ataupun 3, 5, 7 ini ada di set pertama dan di set kedua. Nah, itulah yang dinamakan sebagai intersection. Artinya yang sama, kesamaan antara set 1 dan set 2. Kesamaan antara 5 angka ganjil pertama dan 5 angka ganjil
5 angka prima yang pertama. Oke. Nah, kemudian difference. Nah, difference ini diartikan sebagai tergantung perspektifnya ya. Oke. Yang pertama kita pengen mencari tahu. Nah, kira-kira angka-angka mana yang ada di set angka ganjil tetapi tidak ada di set angka prima. Oke. Jadi yang ada di set ini tetapi tidak ada di set ini. Nah, kita tulisnya adalah set pertama angka ganjil minus set kedua angka prima, atau angka ganjil dot difference dalam kurung angka prima. Oke, ini kalau kita print dulu ya, kita coba print. Nah, yang muncul adalah angka 1 dan 9. Nah, ini kalau kita lihat angka 1 dan 9 itu dia hanya ada di set yang pertama dan tidak ada di set yang kedua. Nah, di set kedua kan tidak ada angka 1 dan 9 ya. Jadi dia adalah elemen yang unik di set yang pertama. Hanya ada di set pertama. Nah, sebaliknya, kalau kita pengen melihat elemen yang hanya ada di set kedua, tetapi tidak ada di set satu, maka tinggal kita balik saja. Nah, jadi angka prima dikurangi angka ganjil, atau angka prima dot difference angka ganjil. Nah, ini kalau kita print, menghasilkan 2 dan 11. Karena angka 2 dan 11 hanya ada di set angka prima. Di angka ganjil dia tidak ada angka 2 dan 11. Oke, kemudian untuk symmetric difference, dia hanya istilahnya menggabungkan ya. Dia menggabungkan difference yang di sebelah kiri dan difference di sebelah kanan. Nah, sintaksnya seperti ini. Jadi angka ganjil dot symmetric difference, symmetric underscore difference, angka prima. Set 1 dot symmetric difference dalam kurung set 2, atau kalau kita pengen sedikit matematis, di sini kita bisa menggunakan fungsi yang kedua. Yang pertama, angka ganjil dot union angka prima, oke, dikurangi angka ganjil dot intersection angka prima. Nah, ini maksudnya sebenarnya apa? Nah, maksudnya adalah kita cari dulu unionnya, rekan-rekan. Oke, kita cari dulu luasan dua lingkaran ini. Dua lingkarannya kita hitung luasannya menggunakan union. Oke, kemudian saya tunjukkan aja gambarnya ya supaya lebih tergambar. Nah, seperti ini kan gambarnya. Nah, pertama kita cari dulu unionnya. Oke, jadi ini kita arsir semuanya, termasuk intersectionnya ya. Kita arsir semuanya, kita dapat menggunakan union. Nah, kemudian kalau kita hanya pengen yang abu-abu saja, maka unionnya tadi harus kita kurangkan dengan intersectionnya. Nah, makanya di sini rumusnya adalah union dikurangi intersection. Nah, ini kalau kita print, hasilnya akan seperti ini. 129, 11. Kalau yang bawah 12, 11, 9 ya. Ini ordernya agak berbeda, tetapi kontennya sama. Artinya adalah elemen yang antara ganjil dan prima itu saling unik. Nah, yang unik kan 19 dan 211 ya. Kalau 375 mereka punya item yang sama di sini. Oke. Nah, itu adalah operasi menggunakan himpunan yang ada di dalam Python. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan for atau looping untuk mengakses nilai set. Ini yang sudah kita pelajari kemarin ya, menggunakan for atau menggunakan while. Nah, terus kita ada juga fungsi-fungsi dari Python yang built-in untuk set. Nanti rekan-rekan bisa baca di sini ya. Jadi beberapa sudah kita pelajari seperti add, clear, difference, discard, intersection, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat lagi ke Jupyter, kita coba menggunakan looping untuk mengakses nilai dalam sebuah set. Nah, jadi kita define dulu setnya apa, angka ganjil misalkan. Kemudian kita menggunakan for angka, in angka ganjil, kita print angka. Nah, artinya untuk setiap angka di dalam angka ganjil, di dalam set angka ganjil, kita print angkanya. Nah,
angka ini kan variabel bebas. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan angka, bisa menggunakan i misalkan. Bebas ya namanya apa. Nah, saya coba menggunakan angka saja. Nah, ini kalau kita print, maka akan memunculkan setiap elemen dari set yang kita bikin. Oke, untuk materi pengantarnya mungkin sampai di sini saja. Nanti rekan-rekan bisa membaca detailnya untuk sintaks-sintaksnya di modul praktikum. Kemudian di sini ada tugas yang perlu rekan-rekan kerjakan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, nanti ada 6 penugasan. Silakan rekan-rekan nanti mengerjakannya kalau bisa selesai ya. Sampai jam 11 ini berarti jam 10 lebih 55. Nanti di elok rekan-rekan wajib mengumpulkan laporan sementara. Nah, laporan sementara ini adalah sebuah istilahnya laporan sementara itu laporan yang isinya hasil saja. Nah, jadi nanti rekan-rekan tulis apa yang sudah Anda perbuat atau Anda kerjakan selama penugasan ini terkait dengan tugas praktikum yang di poin D ini. Nah, jadi nanti Anda bikin file isinya program yang sudah Anda bikin untuk tugas praktikum ini. Tadi ada 6 soal sepertinya, tetapi tidak perlu Anda analisis. Nah, analisis hanya ada di laporan final. Jadi kalau laporan sementara hanyalah yang hasilnya saja, tidak perlu Anda analisis. Nah, untuk batas pengumpulannya, laporan sementara nanti jam 11 siang, kemudian untuk laporan finalnya jam 12 malam, atau 23:59, seperti biasanya. Nanti rekan-rekan bisa kirimkan ke Elok, kemudian kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan langsung ke grup, atau bisa japri ke asisten, seperti itu. Nah, nanti video ini akan saya upload di Elok, jadi rekan-rekan bisa mengerjakannya secara mandiri, tidak harus mengikuti kelas sinkron, seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan selama ini. Silakan bekerja dengan maksimal, dan saya harap rekan-rekan patuh dan disiplin terhadap deadline-nya. Karena kemarin saya coba lihat, ada beberapa rekan-rekan yang mengumpulkan laporan itu sangat molor. Ada yang telat 8 jam, ada yang telat 1 hari. Bahkan di praktikum lain saya pernah lihat ada yang telat sampai 3 hari. Nah, itu saya kurang kurang sepakat dengan cara kerja seperti itu. Jadi saya harap rekan-rekan bisa mengerjakannya dengan disiplin, tepat pada deadline-nya, karena kalau sudah melebihi deadline tertentu, maka pekerjaannya tidak akan diterima. Oke, itu pesan saya terkait dengan laporan praktikum. Dengan ini saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.